Halo sobat masak semuanya, di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan puding stroberi mozaik yang bikinnya super gampang, rasanya enak, tampilannya cantik, dan modalnya hanya 20 ribuan aja. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci dan di sini aku gunakan Nutrijel rasa stroberi kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga air bersih sebanyak 900 ml. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata, pastikan tidak ada yang bergerindil dan tidak ada yang menempel di dasar panci. Biar warnanya makin cantik, di sini aku tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 3-4 tetes. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan ini pudingnya siap untuk kita masak. Masak pudingnya menggunakan api ukuran sedang aja dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, biar pudingnya tidak ada yang menempel di dasar panci dan tercampur merata. Selanjutnya jika pudingnya sudah mendidih seperti ini tandanya pudingnya sudah matang, dan jangan lupa untuk matikan api kompornya. Selanjutnya tetap diaduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruity acidnya ya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini tidak boleh di skip karena ini yang menguatkan rasa stroberinya nanti. Selanjutnya tuang puding stroberinya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan cetakan loyang ya teman-teman. Tapi teman-teman juga boleh mengganti dengan cetakan lain sesuai yang ada di rumah teman-teman. Tuang semuanya hingga selesai dan tunggu sampai puding stroberinya set. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Di sini aku menggunakan Nutrijel plain tanpa warna tanpa rasa kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian kocok-kocok seperti ini biar pudingnya dan gula pasirnya tercampur merata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Di sini aku menggunakan susu kental manis merek Frisian Flag, tapi teman-teman juga boleh ganti dengan susu kental manis favorit teman-teman. Sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Tuang semua susu kental manisnya sampai habis ke dalam panci. Lanjut kita tambahkan air bersih sebanyak 1200 ml. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Pastikan untuk susu kental manisnya ini tercampur rata ya teman-teman, karena susu kental manisnya ini lengket jadi gampang menempel di dasar panci. Aduk-aduk terus hingga tercampur rata, dan jika sudah selesai selanjutnya kita masak puding susunya sampai matang. Masak puding susunya menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman, dan selama proses memasak untuk diaduk-aduk terus seperti ini biar nanti adonan puding susunya tidak pecah. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya puding susunya sudah matang. Jangan lupa untuk matikan api kompornya dan untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar uap panasnya sedikit berkurang. Sambil menunggu puding susunya tidak terlalu panas, kita kembali lagi ke puding stroberinya ya teman-teman. Ini puding stroberinya sudah set. Lanjut aku potong-potong puding stroberinya berbentuk kotak kecil-kecil ya teman-teman. Ukurannya tidak terlalu kecil banget dan tidak terlalu besar banget, yang sedang-sedang aja. Untuk ukurannya ini sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini menurutku udah pas. Selanjutnya aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih ukurannya jadi segini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadinya banyak banget. Lanjut kita akan isi ke dalam cupnya. Di sini aku menggunakan cup belimbing ukuran 100 ml sebanyak 20 cup. Susun satu persatu cupnya hingga selesai. Selanjutnya aku masukkan potongan puding stroberinya ke dalam cup. Untuk satu cupnya ini aku isi dengan 2 sendok makan potongan puding stroberi. Lakukan satu persatu hingga seluruh cupnya terisi dengan potongan puding stroberi.
Jika semua cupnya sudah selesai diisi dengan potongan puding stroberi, selanjutnya tuangkan puding susu ke dalamnya. Tuangkan perlahan-lahan satu persatu hingga selesai. Lanjut aduk-aduk antara potongan puding stroberinya dan puding susunya seperti ini. Ini bertujuan biar potongan puding stroberinya ini saling terikat dengan puding susunya, agar nanti saat dimakan itu tidak pecah-pecah teman-teman. Kemudian tunggu sampai puding susunya setengah set. Lanjut kita ke sisa puding susunya. Di sini aku akan tambahkan pop es rasa stroberi sebanyak 1 saset. Tambahkan juga pewarna makanan merah cabai 3-4 tetes biar warnanya tambah cantik teman-teman. Kemudian masak kembali sisa puding susunya menggunakan api ukuran sedang aja sambil terus diaduk-aduk sampai mencair kembali. Aduk-aduk terus hingga semua warnanya tercampur rata ya teman-teman. Jika pudingnya sudah mendidih seperti ini tandanya pudingnya sudah matang. Jangan lupa matikan api kompornya dan terus diaduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Jika pudingnya sudah tidak terlalu panas, selanjutnya tambahkan ke atas adonan puding susunya kurang lebih sebanyak 3 sendok makan. Tuang perlahan-lahan menggunakan sendok makan biar warnanya tetap cantik dan merata. Ulangi prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah semuanya selesai diisi dengan puding pop esnya. Selanjutnya kita tunggu sampai set. Kurang lebih jadinya jadi 20 cup blimbing ya teman-teman. Hasilnya super cantik, rasanya enak, tampilannya menarik. Insya Allah resep ide jualan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencobanya di rumah. Dengan modal hanya 20 ribuan aja, insya Allah resep ini bisa laris manis di pasaran dan mendapatkan cuan yang banyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep ide jualanku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan puding kekinian yang rasanya super enak, bentuknya cantik dan modalnya hanya 20 ribuan aja. Jadi 20 cup. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci. Di sini aku menggunakan Nutrijel coklat kemasan besar ukuran 30 gram. Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Ini bertujuan agar nanti saat diberi air tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan air bersih sebanyak 900 ml. Aduk-aduk hingga tercampur rata, pastikan tidak ada yang menempel di dasar panci. Selanjutnya masak puding coklatnya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar tercampur merata dan tidak ada yang menempel di dasar panci. Jika puding coklatnya sudah mendidih, ini tandanya puding coklatnya sudah matang. Jangan lupa untuk matikan api kompornya dan terus lanjut diaduk-aduk biar uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya tuang puding coklatnya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan cetakan loyang ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mengganti dengan cetakan lain juga boleh. Kemudian sisihkan terlebih dahulu puding coklatnya sampai set. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Di sini aku menggunakan Nutrijel plain tanpa warna tanpa rasa kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini biar tercampur rata. Tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Ini aku menggunakan merek Frisian Flake ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ganti merek lain yang sesuai dengan favorit teman-teman juga boleh. Masukkan semua susu kental manisnya sampai habis. Selanjutnya tambahkan air bersih sebanyak 1200 ml.
Selanjutnya aduk-aduk perlahan-lahan hingga semuanya tercampur rata. Pastikan tidak ada yang menempel di dasar panci ya teman-teman. Apalagi susu kental manis ini lengket banget, jadi aduk-aduk terus hingga mencair. Selanjutnya masak puding susunya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk biar puding susunya ini merata dan tidak pecah. Jika puding susunya sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang teman-teman. Sambil menunggu puding susunya tidak terlalu panas, kita kembali lagi ke puding coklatnya. Ini puding coklatnya sudah keras dan set. Selanjutnya aku potong-potong puding coklatnya jadi bagian kotak kecil-kecil teman-teman. Untuk ukurannya ini bebas aja ya teman-teman, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Potong-potong perlahan-lahan hingga selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Untuk ukurannya ini tidak terlalu kecil banget, juga tidak terlalu besar. Menurutku ini ukurannya udah pas. Selanjutnya aku akan isikan potongan puding coklatnya ke dalam cup. Selanjutnya siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup belimbing ukuran 100 ml sebanyak 20 buah. Susun satu persatu hingga selesai. Jika semua cupnya sudah selesai kita susun, selanjutnya masukkan potongan puding coklatnya ke dalam cup. Untuk satu cupnya ini aku isi 2 sendok makan. Masukkan satu persatu hingga selesai ya teman-teman. Ulangi cara yang sama hingga semuanya terisi dengan potongan puding coklat. Jika semuanya sudah terisi dengan potongan puding coklat, selanjutnya kita tuangkan puding susu ke dalamnya kurang lebih setengah bagian seperti ini teman-teman. Ini suhunya sudah suhu ruang ya teman-teman, jadi tidak terlalu panas. Kemudian aduk-aduk antara puding coklatnya dengan puding susunya seperti ini. Ini bertujuan agar nanti saat sudah mengeras tidak pecah teman-teman. Jadi nantinya saat pudingnya dimakan dan disendok itu tetap menyatu dan warnanya juga tetap cantik. Setelah semuanya selesai kita aduk, selanjutnya biarkan puding susu dan puding coklatnya sampai set. Kita kembali ke sisa puding susunya. Di sini aku tambahkan 1 saset pop es rasa coklat. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Masak kembali puding susunya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama memasak untuk terus diaduk-aduk hingga tercampur rata. Biar warnanya lebih cantik, di sini aku tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan warna coklat. Kemudian aduk-aduk kembali biar tercampur rata dan masak hingga mendidih dan matang. Jika puding pop es coklatnya sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Kita matikan api kompornya dan terus diaduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian kita tambahkan puding pop esnya ke atas seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga semuanya selesai. Setelah semuanya terisi dengan puding pop es coklat, selanjutnya kita tunggu sampai set. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah set kurang lebih jadi 20 cup belimbing dengan modal hanya 20 ribuan aja. Insya Allah resep ide jualan kali ini bisa mendatangkan untung buat teman-teman yang ingin mencobanya di rumah. Untuk harga jualnya bisa mulai dijual dengan harga 2.000 per cup atau teman-teman sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman mau jual dengan harga berapa. Dengan tampilan yang menarik, rasa yang enak, insya Allah resep ide jualan kali ini bisa disukai dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Sebelum aku tutup menggunakan cup, ini aku mau cobain dulu. Teksturnya lembut banget ya teman-teman. Nih lapisan coklat putih dan potongan puding coklatnya warnanya jadi cantik banget. Rasanya enak, manisnya pas. Silahkan teman-teman cobain di rumah ya. Untuk packingannya seperti ini ya teman-teman. Biar lebih menarik lagi, teman-teman juga bisa tambahkan stiker thank you di atasnya seperti ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep ide jualanku kali ini. Sampai ketemu di resep ide jualan selanjutnya. Bye-bye. Halo sobat masak semuanya, di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan puding cup anggur yang rasanya enak banget, bikinnya gampang dan modalnya hanya 20 ribuan aja. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci, di sini aku gunakan Nutrijel anggur kemasan besar ukuran 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi air tidak menggumpal teman-teman. Tambahkan 900 ml air bersih. Biar warna ungunya makin cantik, di sini aku tambahkan pewarna makanan ungu kurang lebih 3-4 tetes. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada yang menempel di dasar panci ya teman-teman, agar saat nanti dimasak tidak gosong. Selanjutnya masak puding anggur menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak usahakan untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar tidak ada yang menempel di dasar panci dan semuanya tercampur merata. Jika puding anggurnya sudah mendidih, ini tandanya puding anggurnya sudah matang. Matikan api kompor dan kita tetap lanjut aduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya tambahkan fruity acid ke dalamnya ya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan Nutrijelnya. Dan fruity acidnya ini tidak boleh di skip ya teman-teman, karena ini yang menguatkan rasa anggur. Selanjutnya tuang puding anggurnya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan loyang ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau menggunakan cetakan model lain juga boleh ya. Sesuaikan aja dengan cetakan yang ada di rumah teman-teman. Kemudian kita tunggu puding anggurnya sampai set. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci dan di sini aku menggunakan Nutrijel plain tanpa warna tanpa rasa ukuran besar kemasan 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 4 saset susu kental manis. Untuk susu kental manisnya ini aku pakai merek Frisian Flake ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan merek favorit teman-teman juga boleh. Tuangkan satu persatu susu kental manisnya sampai selesai. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air bersih. Kemudian aduk-aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada yang menempel di dasar panci, apalagi susu kental manisnya sangat lengket teman-teman. Selanjutnya masak puding susunya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar tidak ada yang menempel di dasar panci. Dan jika sudah mendidih ini tandanya puding susunya sudah matang. Matikan api kompor dan terus diaduk sampai uap panasnya berkurang. Sambil menunggu puding susunya tidak terlalu panas, di sini aku siapkan cupnya ya teman-teman. Aku menggunakan cup belimbing ukuran 100 ml. Aku memakai kurang lebih 24 cup, susun satu persatu hingga selesai. Untuk cupnya, jika teman-teman ingin mengganti dengan ukuran ataupun kemasan lain juga boleh ya. Nah ini dia cupnya sudah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke puding anggurnya. Ini puding anggurnya sudah mengeras dan set. Selanjutnya aku akan potong-potong puding anggurnya menjadi bagian kotak. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya teman-teman, sedang-sedang aja. Untuk potongannya ini kembali lagi sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Kalau menurutku nih ukuran segini nih udah pas ya teman-teman. Potong-potong semua bagian puding anggurnya hingga selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah puding anggurnya selesai aku potong-potong, hasilnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kita akan isi potongan puding anggurnya ke dalam cup. Untuk satu cupnya aku akan isi menggunakan potongan anggurnya sebanyak 2 sendok makan. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga selesai.
Jika semua cupnya sudah terisi dengan potongan anggur, selanjutnya kita tuangkan puding susu ke dalamnya kurang lebih setengah cup. Lakukan satu persatu hingga selesai. Jika semuanya sudah terisi dengan puding susu, selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan sendok garpu seperti ini ya teman-teman. Ini bertujuan agar nanti saat mengeras antara potongan puding anggurnya dan puding susunya ini menyatu dan tidak pecah saat disendok. Aduk-aduk semuanya hingga selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu hingga setengah set. Lanjut kita kembali ke sisa puding susunya ya teman-teman. Di sini aku tambahkan 1 saset pop es rasa anggur. Biar warnanya makin cantik, aku tambahkan juga 3 tetes pewarna makanan ungu. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan masak puding susunya menggunakan api ukuran sedang sampai matang. Aduk-aduk terus hingga semuanya tercampur rata, dan jika sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Jangan lupa matikan api kompornya dan untuk terus diaduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Jika puding susu pop esnya sudah tidak terlalu panas, selanjutnya tuangkan perlahan-lahan ke atas puding susunya seperti ini teman-teman. Lakukan satu persatu hingga selesai. Pastikan saat menuang seperti ini, puding susu pop esnya ini sudah keadaan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Karena kalau terlalu panas bisa mencair kembali. Nah, biar makin rapi, untuk gelembung-gelembung udara di atas pudingnya ini kita bisa tusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi biar menghilang teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu, biarkan sampai puding anggurnya ini semuanya set ya teman-teman. Dengan modal hanya 20 ribuan aja, jadi 20 cup belimbing ukuran 100 ml, ini insya Allah bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman yang ingin mencobanya di rumah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, pudingnya sudah set. Sebelum aku tutup, aku mau cobain dulu pudingnya. Untuk teksturnya ini lembut banget ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya juga cakep banget, cantik banget di dalamnya. Dan untuk rasanya ini dijamin enak ya teman-teman. Manisnya pas, anggurnya berasa, dan teksturnya itu lembut banget. Insya Allah resep puding kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan untuk harga jualnya, teman-teman bisa jual mulai dari harga 2000-an atau teman-teman sesuaikan aja dengan harga jual yang teman-teman mau. Selanjutnya, aku akan tutup pudingnya menggunakan tutup cup seperti ini, dan biar lebih menarik lagi, tambahkan stiker di atasnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding susu stroberi mosaik yang bikinnya super gampang, hasilnya banyak. Satu resep bisa jadi 24 cup belimbing ukuran 100 ml. Resep ini cocok banget dijajikan ide jualan buat teman-teman semuanya, dijamin untung melimpah. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa stroberi ukuran besar kemasan 15 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir, kemudian aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada bahan-bahan yang menggumpal. Tambahkan 900 ml air, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Biar warna puding stroberinya lebih cantik, tambahkan 3 tetes pewarna makanan merah cabai. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Jika semua bahan-bahannya sudah tercampur merata, selanjutnya masak puding stroberinya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Masak puding stroberinya hingga mendidih seperti ini. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya puding stroberinya sudah benar-benar matang. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan terus untuk dilanjutkan aduk-aduk seperti ini supaya uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, selanjutnya masukkan fruity acid ke dalamnya. Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan Nutrijel ya teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk kembali supaya semuanya tercampur merata. Kemudian tuangkan puding stroberinya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan cetakan loyang yang persegi ya teman-teman. Tapi teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan cetakan yang ada di rumah.
Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu sampai pudingnya set. Jika puding stroberinya sudah setengah set, lanjut kita bikin adonan puding yang kedua. Masukkan 1 saset Nutrijel Plain tanpa warna tanpa rasa ukuran 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian aduk-aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Ini bertujuan agar nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Tambahkan 3 saset susu kental manis. Di sini aku menggunakan merek Frisian Flag, tapi kalau teman-teman ingin menggantinya dengan merek favorit teman-teman juga boleh. Masukkan satu persatu hingga selesai. Setelah semua bahan-bahannya kita masukkan ke dalam panci, selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu biar semua bahannya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Setelah semua bahannya tercampur merata, selanjutnya kita bisa masak puding susunya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini biar puding susunya ini tidak pecah. Masak hingga puding susunya benar-benar mendidih seperti ini. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan terus untuk lanjut diaduk-aduk biar uap panasnya berkurang. Sisihkan terlebih dahulu puding susunya sampai uap panasnya benar-benar berkurang. Kembali lagi ke puding stroberinya ya teman-teman. Ini puding stroberinya sudah benar-benar set dan mengeras. Selanjutnya aku akan potong-potong puding stroberinya menjadi ukuran kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Untuk potongannya ini sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya kita potong-potong hingga semuanya selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Setelah puding stroberinya selesai aku potong-potong. Untuk hasilnya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya teman-teman. Menurutku ini udah pas. Selanjutnya kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke puding susunya. Ini puding susunya sudah benar-benar tidak terlalu panas. Dan di atasnya ini akan muncul seperti lapisan busa-busa seperti ini. Biar hasilnya nanti lebih cantik dan mulus. Untuk lapisan busa ini kita bisa saring menggunakan saringan seperti ini ya teman-teman. Ambil dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk kembali puding susunya supaya benar-benar semuanya tercampur merata dan pastikan tidak ada yang mengendap di dasar panci. Di sini aku sudah siapkan cetakannya ya teman-teman. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan cup belimbing ukuran 100 ml sebanyak 24 cup. Tuangkan puding susunya ke dalam cup kurang lebih setengah cup dan lakukan hingga selesai. Selanjutnya kita masukkan potongan puding stroberinya ke dalam cup. Untuk pertama-tama kita masukkan per cupnya ini 1 sendok makan ya. Masukkan semuanya sampai selesai. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan lagi potongan puding stroberinya. Jadi untuk per cupnya kita masukkan 2 sendok makan puding stroberi. Saat memasukkan potongan puding stroberinya ini sengaja aku pisah menjadi 2 kali. Hal ini bertujuan agar nanti pudingnya itu tidak semuanya mengendap ya teman-teman. Jadi nanti ada yang menaik di permukaan. Untuk itu kita memasukkannya 2 kali seperti ini.
Setelah semua potongan puding stroberinya kita masukkan ke dalam puding susu, selanjutnya kita tidak perlu aduk-aduk kembali karena semuanya sudah tercampur merata. Jadi kita tinggal biarkan sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semuanya benar-benar set dan mengeras, jadi satu resep ini jadi 24 cup belimbing ukuran 100 ml. Dengan tampilan yang cantik dan menarik serta rasa yang enak, insya Allah resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, buat teman-teman yang ingin menjadikan resep ini sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker thank you di atas tutup cupnya seperti ini. Dengan menambahkan stiker seperti ini, tampilannya jadi lebih cantik lagi. Insya Allah ini laris manis di pasaran. Sebelum aku akhiri videonya, di sini aku mau cicipin dulu untuk rasa puding stroberi susu mozaik ini. Untuk teksturnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, teksturnya kenyal-kenyal banget. Dan untuk rasanya ini perpaduan stroberi dan susunya ini benar-benar pecah di mulut, dijamin rasanya enak, insya Allah semuanya bakal suka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep ide jualanku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update videoku berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.